Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kita dari kelas B kelompok 2 akan sedikit mempresentasikan tentang istilah-istilah pada sistem tanam ganda. Perkenalkan, nama saya Fahri Muhammad, NIM 134180177. Perkenalkan, nama saya Anissa Bianti, NIM 134180187. Perkenalkan, saya Amalia Fitriani, NIM 134180236. Perkenalkan, nama saya John Maringga dengan NIM 134180241. Ya, yang pertama mengenai bahasan kita itu kurang lebihnya yang pertama adalah rotasi tanaman, yang kedua adalah multiple cropping, yang ketiga adalah intercropping atau tumpang sari, yang keempat adalah tanaman bergilir, yang kelima adalah mixed cropping atau tanaman campuran, yang keenam adalah relay cropping atau tanaman bersisipan. Nah, yang pertama mengenai rotasi tanaman. Rotasi tanam atau gilir tanam adalah salah satu sistem budaya tanaman dengan cara menggilir atau menanam lebih dari satu jenis tanaman yang berbeda pada lahan yang sama dan dalam waktu yang tidak bersamaan. Rotasi tanaman memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, rotasi tanaman adalah mampu mengurangi intensitas serangan hama dan penyakit. Yang kedua, untuk meningkatkan kesuburan tanah. Yang ketiga, rotasi tanaman yaitu sebagai penstabil ekosistem mikro. Kemudian yang terakhir adalah sebagai pemenuh kebutuhan dan permintaan pasar. Kemudian dalam rotasi tanaman ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya yang di antara lain, yang pertama mampu mengurangi intensitas serangan hama dan penyakit. Yang kedua, produksi tanaman penutup pupuk hijau. Yang ketiga, sebagai penstabil ekosistem mikro. Yang keempat, meningkatkan struktur tanah. Yang kelima, konservasi air. Yang keenam, mengurangi polusi tanah dan air. Kemudian yang terakhir, meningkatkan hasil panen, dan masih ada beberapa kelebihan-kelebihan lain untuk penggunaan rotasi tanaman ini. Kemudian untuk kekurangannya itu di antara lain adalah yang pertama, risiko gagal panen. Kemudian risiko penyebab hama dan penyakit tanaman. Kemudian ada implementasi yang tidak tepat dapat menyebabkan lebih banyak kerusakan daripada keuntungannya. Yang keempat itu diversifikasi tanaman wajib. Yang kelima ini mungkin tidak menguntungkan dalam kondisi pertumbuhan tertentu tanaman. Dan masih ada yang lain tentang rotasi tanaman. Mungkin akan dilanjutkan. Selanjutnya multiple cropping atau tumpang gilir. Tumpang gilir ini atau multiple cropping merupakan teknik budidaya tanaman dengan menanam lebih dari satu tanaman pada satu musim. Kemudian dilanjutkan menanam lebih dari satu jenis tanaman pada musim berikutnya di lahan yang sama dalam waktu 1 tahun. Tumpang gilir ini adalah tumpang sari yang dilakukan secara berurutan dan lebih dari satu periode tanam. Next. Selanjutnya, dari multiple cropping ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, mencegah tibanya masa paceklik karena volume dan frekuensi panen bertambah. Yang kedua, mengurangi pengangguran musiman. Yang ketiga, memperbaiki taraf hidup petani atau pendapatan petani meningkat. Mengurangi risiko kegagalan panen dan memperbaiki keanekaragaman pangan serta nilai gizi masyarakat. Yang keempat, menekan biaya produksi dan dapat mempertahankan produktivitas tanah yang cukup tinggi. Yang kelima, membantu mengendalikan hama dan penyakit, tumbuhan pengganggu, atau mempertahankan stabilitas biologis. Yang keenam, efisiensi dalam hal penggunaan sumber daya air, tanah, cahaya, dan modal lebih ditingkatkan. Yang ketujuh, pengendalian erosi dengan penutupan tanah karena permukaan tanah dapat tertutup sepanjang tahun. Yang kedelapan, merupakan upaya mempertahankan kesuburan tanah dengan penggunaan pupuk hijau, terutama tanaman yang dapat memfiksasikan nitrogen dari udara. Selanjutnya, dari multiple cropping ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, meningkatkan produktivitas tanaman. Frekuensi panen
panen dan pendapatan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas lahan. Selanjutnya, mengurangi resiko kegagalan panen suatu jenis tanaman. Yang keempat, mempertahankan stabilitas biologis. Yang kelima, menyerap tenaga kerja sehingga distribusi tenaga kerja lebih merata sepanjang tahun. Dan efisiensi dalam penggunaan energi atau cahaya matahari. Selanjutnya, dari multiple cropping ini juga memiliki kekurangan. Kekurangannya adalah seperti terjadi persaingan unsur hara antara tanaman dan juga pertumbuhan tanaman akan saling menghambat dan juga masih banyak kekurangan-kekurangan lainnya. Sistem tanam ganda selanjutnya yaitu intercropping atau tumpang sari. Tumpang sari ini merupakan salah satu usaha sistem tanam di mana terdapat 2 atau lebih jenis tanaman yang berbeda ditanam secara bersamaan dalam waktu yang relatif sama atau berbeda dengan penanaman berselang-seling dan jarak teratur pada sebidang tanah yang sama. Prinsip dasar pada tumpang sari yaitu tanaman yang ditanam secara tumpang sari sebaiknya mempunyai umur atau periode pertumbuhan yang tidak sama, mempunyai perbedaan kebutuhan terhadap faktor lingkungan seperti air, kelembapan cahaya, unsur hara tanaman, yang keseluruhan hal tersebut akan berpengaruh terhadap alelopati. Agar diperoleh hasil yang maksimal, maka tanaman yang ditumpang sarikan harus dipilih sedemikian rupa, sehingga mampu memanfaatkan ruang dan waktu seefisien mungkin, serta dapat menurunkan pengaruh kompetitif yang sekecil-kecilnya. Contoh tanaman yang dapat ditumpang sarikan yaitu jagung sebagai salah satu jenis tanaman C4, ditumpang sarikan dengan kacang tanah sebagai salah satu jenis C3, kemudian ada kacang tanah dengan ketela pohon, jagung dengan padi koko, dan masih banyak lainnya. Yang selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari tumpang sari. Yang pertama kelebihannya dulu yaitu dapat meningkatkan efisiensi berupa tenaga kerja, pemanfaatan lahan maupun penyerapan sinar matahari. Yang selanjutnya ada populasi tanaman dapat diatur sesuai yang dikehendaki. Kemudian dalam satu areal diperoleh produksi lebih dari satu komoditas. Yang selanjutnya tetap mempunyai peluang mendapatkan hasil manakala satu jenis tanaman yang diusahakan gagal. Dan kelebihan yang terakhir yaitu kombinasi beberapa jenis tanaman dapat menciptakan stabilitas biologis. Kemudian kekurangannya itu budidaya tanaman dengan tumpang sari terjadi kompetisi antara tanaman dalam pengambilan unsur hara dalam tanah sehingga pertumbuhan tanaman akan saling menghambat. Dampak negatif dari pengaruh kompetisi dapat dikurangi dengan cara menyediakan nutrisi sesuai kebutuhan tanaman utama dan tanaman selat. Kemudian ada tanaman bergilir. Tanaman bergilir adalah menanam lebih dari satu jenis komoditas yang dilakukan pada satu lahan pertanian dalam waktu yang tidak bersamaan atau bergiliran. Komoditas lain baru ditanam setelah satu komoditas dipanen. Jadi dalam satu periode tanam hanya menanam satu jenis komoditas. Contohnya penanaman jagung dan kacang hijau atau kedelai. Jagung ditanam setelah jagung dipanen, tanah kembali digunakan untuk menanam kacang hijau atau kedelai. Materi yang selanjutnya ada tanaman bersisipan, yaitu pola tanam dengan menyisipkan satu atau beberapa jenis tanaman, selain tanaman pokok. Tipe ini dikembangkan untuk mengintensifikasikan lahan. Oleh karena itu, pengelola dituntut untuk semakin jeli atau teliti dalam menentukan tanaman apa yang perlu disisipkan agar waktu dan nilai ekonomisnya dapat membantu dalam usaha meningkatkan pendapatan. Contoh tanaman yang biasa digunakan untuk tanaman sisipan diantaranya ada brokoli dengan kacang tanah, gandum dengan kapas, jagung dengan kacang tanah, jagung dengan kacang hijau, jagung dengan kacang panjang, dan jagung dengan kedelai. Yang selanjutnya ada tanaman campuran, yaitu merupakan penanaman terdiri beberapa tanaman dan tumbuh tanpa diatur jarak tanam maupun larikannya. Semua tercampur jadi satu. Lahan efisien, tetapi riskan terhadap ancaman hama dan penyakit. Contohnya tanaman campuran seperti jagung, kedelai, dan ubi kayu.
Kelebihan dari tanaman campuran itu mudah cara penanamannya, mengatasi jumlah benih yang terbatas, pemenuhan varietas benih lainnya, memperkecil risiko kegagalan, dan menghasilkan aneka ragam sumber gizi atau vitamin. Sedangkan kekurangannya yaitu persaingan antar tanaman sangat tinggi dan pengendalian hama dan penyakit mengalami kesulitan apabila terjadi peledakan serangan secara bersamaan. Kemudian ada penanaman lorong. Pola tanam yang dilakukan dengan menanam tanaman yang berumur pendek seperti wortel, selada, dan beberapa jenis tanaman lainnya yang cepat tumbuh di antara larikan tanaman yang tumbuh tinggi serta berumur panjang atau tahunan. Pola ini biasanya diterapkan pada pohon kayu yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk tumbuh tinggi dan bisa dipanen. Hal ini berguna untuk menambah pemasukan petani dengan memanfaatkan lorong barisan pohon. Kemudian ada kelebihannya. Kelebihannya itu efektif dalam pengendalian erosi, meningkatkan produktivitas tanah dan tanaman. Terus ada interaksi menguntungkan antara tanaman pagar dengan tanaman semusim. Untuk kekurangannya, mengurangi luas areal tanam sebanyak 20-22%. Terus adanya penambahan biaya untuk penanaman, pemangkasan, pemulsaan, dan pemilihan tanaman pagar. Terus ada efek alelopati. Kemudian interaksi yang tidak menguntungkan antara pohon dan tanaman pangan atau semusim. Sekian dari presentasi kelompok kami. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, kalian persilahkan. Hanya saja kami mempunyai batas maksimal yaitu 8 penanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.